geng kotaku, ketemu lagi bersama kita untuk ngangkot kali ini bagian kedua. Kali ini saya tidak sendiri karena memang udah agak capek juga ya nyetirin angkot nih. Ada ini nih, ada sopir tembakan. Halo Tris, mau Halo, jadi sopir Teh. tembak? Saya udah punya SIM loh. Oh iya. Tapi baru. Baru ya. Baru, Jadi nggak apa-apa ya. Syaratnya gimana itu, nih? Syaratnya itu harus punya SIM, surat izin mengangkot. Nggak boleh ngebut, nggak boleh Oke. terlalu pelan. Terus juga harus berhenti di titik-titik tertentu gitu Oh, ya. taat rambu-rambu dong. Taat rambu-rambu juga gitu. Kali ini kita mau ngangkot dari Jakarta, baru kita langsung ke Tangerang ke BKM. Sebelum itu, geng kotaku jangan lupa like, terus komen, share, tung, Oke, dan pencet loncengnya. subscribe. Subscribe, Teh. Subscribe, bukan di subrek oke. ya. Di Ya. subscribe, terus dikasih info ke yang lain, jangan lupa komen. Di Minta YouTube ngangkok kan? iya, YouTube ngangkot kotaku. Lalu komen misalnya, saya mau usul dong nanti penumpang angkotnya itu wali kota saya, bupati, atau teman saya nih fasilitator yang keren, hebat gitu loh. Dia berjuang banget sebagai ujung tombak program. Tantangannya misalnya berat, terus pengen diceritain tapi dia berhasil melalui tantangan-tantangan itu. Nah, boleh di sini. Oh, gitu jadi loh. caranya tadi ya, komen di Nah. YouTube ngangkot. Iya, gitu. Jadi YouTube siapapun ngangkot. nih berarti dari seluruh Indonesia Iya boleh ya. dong, boleh. Sip. Bukan hanya pelaku program, semua masyarakat, semua Ya. pihak yang sedang menonton ngangkot ini boleh komen, boleh request, boleh apapun dengan syarat berkata-kata yang wajar, standar dan manis. Ah, sopan ya. Iya, Oke. gitu. Teh, ini dapat ininya enggak nih dari kotaku? Ada. Kita Hadiahnya? kasih nanti supaya untuk nonton ngangkot aja lah, kita kasih Semangat paket ya. data gitu ya. Sip. Nanti kita juga diumumin ya, pantengin terus, kita umumin 3 orang pemenang nanti yang untuk bagian 1 kemarin gitu ya. Oke, jadi kita sudah dapat ya 3 orang pemenang. Sudah dapet. Bukan kita kasih dapat hadiah juga. Iya. Nanti teman-teman ini kita lagi puasa ya. Walaupun di Iya sini nih. ada tumbler, ini ya untuk buka bareng aja, untuk buka ngabuburit aja ini ya. Ya, nggak kita diminum berarti dulu. denger-denger nih ya sambil ngabuburit. Iya, Teteh mau cari penumpang baru lagi. Siap, Teh. Jadi kita nanti berikutnya kita dengan BKM di Tangerang. Oke, sip. Siap, Selamat Teh. sore, selamat malam, selamat siang, selamat pagi di tempat dimanapun teman-teman berada. Hayu kita bareng-bareng menuju angkot dan rute berikutnya. Sip, semangat, Teh. Oke, geng kotaku, kita akan ngangkot lagi ngobrol tentang kotaku. Penumpang kali ini nih ada dari Tangerang nih, BKM Sindang Sari sudah hadir di podcast ngangkot. Nah, ada Pak Denny. Selamat sore Pak Denny. Selamat sore Tetris. Pak Denny, ini kita ngangkot nih. Alhamdulillah. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Tetris. Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah keadaan sehat walafiat. Ya, kita ngobrol-ngobrol di sini ya. Mungkin kalau teman-teman geng kotaku di sana belum tahu Pak Denny. Pak Denny ini dari BKM mana, Pak? Saya dari BKM Bisma, Bina Bisma. Sarana Sindang Sari. Boleh dong cerita sedikit Bisma ini, BKM Bisma ini kapan nih mulai eksis atau mulai berkiprah? Baik Tetris. Jadi BKM Sindang Sari ini terbentuk di tahun 2007 sampai sekarang. Sudah Udah lama juga ya? Kurang lebih 5 periode lah. Kalau dikali 3 15 tahun. Wah, 15 tahun BKM-nya. Itu udah berapa periode? Sudah 5 periode dan saya kebetulan sudah menjabat 3 periode. Berarti sudah 3 kepemimpinan. Kurang lebih seperti itu, Tetris. Oke, Pak Denny, sebenarnya BKM ini kan sudah lama tuh. Baik. Itu apa sih tugas-tugasnya yang dilakukan oleh BKM di Kelurahan Sindang Sari? Baik, Tetris. Ya mungkin teman-teman BKM paham tentang masalah toksi ya. Kalau saya, pengetahuan saya dan saya jalani tupoksi dari BKM satu, mengendalikan
UPK, UP yang ada di tubuh BKM. Unit-unit. Unit-unit, Oh, ada unit. UPK, ada UPL, ada UPS. Ya kita harus kelola dengan baik. Kedua, menerima aspirasi atau menjembatani aspirasi dari warga tentang kegiatan apa sih yang bisa kita olah atau bisa kita ajukan ke pemerintah daerah atau ke pusat, gitu Tetris. Yang ketiga, menjalani atau membangun hubungan kerjasama atau kolaborasi dengan pihak pemerintah daerah atau dengan swasta. Yang selanjutnya, mengadakan RWT, rapat warga tahunan. Itu dia rutin, harus ada pertanggungjawaban kepada masyarakat. Yang ketiga, audit. Yang selanjutnya audit teh. Ini yang agak bikin BKM di audit juga masih? Iya teh, sampai audit. sekarang? Sampai sekarang di audit. Ya, Oke. audit ini kan mengenai perguliran uang. Nah, kebetulan di kita ini kan UPK-nya masih bergulir, masih berjalan. Makanya Masih berjalan. ada audit tiap tahun. Oke. Gitu, teh. Tadi udah 5 periode, kemudian Pak Denny udah cukup lama. Ya, Baik, berapa teh. orang anggota BKM Sindang Sari ini atau Anggota Bisma BKM ini? Bisma ini ada 9 orang, diantaranya 7 laki-laki, 2 perempuan. Itu teh. Ya, 2-nya yang paling cantik ada 2. Ada 2. Ini Sri Kandi nih, Sri ya, Kandi. profesinya atau kesehariannya apa nih dari anggota BKM ini? Kalau profesi rata-rata untuk laki-laki ini pekerja semua, karyawan swasta. Oh. Nah, untuk yang wanitanya Sri Kandinya ibu rumah tangga ya. Ibu rumah tangga ini alhamdulillah suami mengizinkan untuk ikut terjun di BKM. Nah, itu. Oke, ini udah lama. Boleh tanya dikit ya Pak ya? Baik, Nih, Teh. Pak Denny, BKM kan udah 5 periode. Iya. Digaji nggak sih? Atau sekarang digaji nggak sih? Kalau digaji udah kaya Teh. Oh. Tapi alhamdulillah sampai saat ini dari pertama saya mengikuti 2007 belum pernah dengar ada koordinator BKM itu digaji. Yang ada mengeluarkan. Yang ada mengeluarkan. Nombok. Gitu. Nombok, materi maupun pikiran. Nah, gimana tuh? Ya karena mungkin ini kali ya, mungkin dari figur BKM ini seorang koordinator ini mungkin sudah terlahir kali dari pribadinya atau sudah digariskan kali ya untuk bersosial kali ya Teh ya, untuk berorganisasi, untuk ya bukan mencari nama atau mencari pencitraan, tapi mungkin sudah panggilan hati mungkin ya Teh ya, diberikan tugas amanah ya itu tadi Teh. Berarti Seorang BKM ini ya dewan amanah itu, nilai-nilai leluhur ini harus benar-benar kita pegang Teh, itu Teh. Ya, ini sekali ya, bangga sekali kita BKM relawan sebagai dewan amanah, dan saya juga sekarang nih bisa ngobrol dengan salah satu relawan di Tangerang. Nah, tadi kalau disampaikan sama Pak Denny, unit-unit pengelolanya masih aktif. Ya, masih, boleh cerita nggak apa kegiatan UPK atau UPL ya, tadi? Moto aja, moto banget nih. Asik. Kayaknya geng kotaku harus tahu dong. Gitu ya. Nih. Apa tadi ini? Coba. Oh ya, saya jelaskan kalau yang unit UPK, unit pengelola keuangan, alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan, masih menangani perguliran di anggaran 160 juta. 160 juta. Itu dari tahun berapa? Dari tahun 2007 sampai sekarang, 15 tahun. Ya, lika-likunya tantangannya banyak luar biasa. Tapi alhamdulillah sampai saat ini masih ada berarti penerimanya. Masih. Berapa KSM tuh yang kurang lebih 34 KSM Teh. Yang sekarang masih dilayani oleh UPK. Ya. Wah, keren banget ya, Ya, masih jalan. Gitu. Jadi salah satu yang dilakukan oleh BKM saat ini adalah bagaimana UPK ini terus berjalan melayani KSM gitu. Betul, Teh. Tingkat pengembaliannya gimana nih? Kan sekarang pandemi, betul, terus juga mungkin ekonomi masyarakat bisa turun naik gitu. Gimana? Mungkin ini saya bangga dengan unit UPK saya ini, dengan Sri Kandi ini. Ya, alhamdulillah cara menangani pengembaliannya ya alhamdulillah bisa mengembalikan 91% Teh. Jadi KSM ini bisa mengembalikan 91%. Sisanya ini ya masih ada kendala. Ya ini saya anggap ini nggak terlalu nggak terlalu pusing lah, masih 90% masih normal lah Teh. Ya, jadi kegiatan ekonomi di BKM Bisma ini masih jalan ya. Berjalan. Terus tadi ada unit pengelola lingkungan, ini apa yang dilakukan oleh unit UPL ini?
Ya, unit pengelola lingkungan di sini pengendali pengendali kegiatan. Yang ketika kita mendapat intervensi dari BDI, ya dari PPMK, beliau langsung turun ke lapangan. Nah, saat ini karena tidak ada kegiatan, beliau langsung masuk ke pengendalian KPP. Oke. KPP-nya, KPP kepemeliharaan ya teh. Kepemeliharaan, kelompok penerima dan pemelihara. Betul teh. Jadi KPP ini berada di bawah kendali UPL ya, gitu ya. UPL. Kegiatan KPP berarti jalan. Berjalan teh. Untuk kegiatan pemeliharaan apa saja yang dilakukan oleh UPL? Yang sudah berjalan ini di 2019 ini yang di BDI, yaitu ada IPAL komunal, ada saran air bersih, ada bak sampah, ada Yudit, dan ada Paping Blok. Ini alhamdulillah masih terjaga, ada pergola. Ya, ini masih terjaga, masih layak. Itu kegiatan tahun berapa? 2019 teh. 2019. Jadi mendapatkan program Kotaku pada tahun 2019 dan masih terpelihara karena ada KTP. Ya. Okay. Terus tadi unit pengelola sosial itu masih aktif, apa kegiatannya? Kalau unit pengelola sosial kita di sini masih aktif di bank sampahnya teh. Oh, ada bank sampah. Ada bank sampahnya untuk membantu kegiatan ya, bukan keuntungan ya, ada kelebihan sedikit untuk membantu ke KPP. Bank sampah ini di mana? Di BKM, di kelurahan atau di perlingkungan, di per RW. Di per RW. Di per RW nanti setor ke kelurahan. Oh, jadi tiap RW ada. Itu siapa yang itu jadi UPS-nya. Di bawah kendali UPS. Ada, kita punya tim sendiri. Berarti bank sampahnya itu di tiap RW ada. Ada tiap RW ada. Nah, nanti setor kelurahan sekian persen kita untuk masuk menambah ke KPP. Salah satu permasalahan sampah berarti di Sindang Sari ini sudah cukup tertangani ya dengan adanya bank sampah ini. Ya, belum 100% tapi masih kita upayakan sampai 100%. Karena ini tugas UPS harus benar-benar menyentuh ke semua wilayah. Baru satu RW tapi tidak semua RT. Gitu. Jadi satu RW ada berapa RT tapi belum semua RT. Oke, berarti masih harus terus diinikan oleh UPS. Ya. Nah, itu tadi kan ada kegiatan BKM ini mendapatkan kegiatan di 2019 ya. Tadi ada kegiatan infrastruktur. Kemudian setelah itu apakah dapat lagi nggak program dari Kotaku atau mungkin dari program lain? Ada teh itu tahun 2020 di PPMK. Oke, 2020. Di level kegiatan apa tuh dari livelihood? Livelihood. Livelihood. Itu alhamdulillah kita diintervensi tahun 2020 mendapat rumah produksi dan grade UPK. Rumah produksi dan grade UPK. Oke, boleh cerita Pak, itu kenapa dana bantuan untuk masyarakat itu diperuntukkan untuk rumah produksi? Produksi apa gitu? Apa memang di sana memproduksi sesuatu sehingga masyarakat membutuhkan rumah produksi, kemudian ada grade-nya itu untuk apa? Boleh cerita Pak Denny? Ini mau panjang mau pendek teh? Mungkin singkat tapi jelas gitu. Jadi ini emang waktu itu tim fasilitator ya ngobrol-ngobrol dengan BKM terkait kegiatan di 2020 mengarah ke ekonomi ini teh. Ekonomi mengakomodir satu gedung yang sifatnya produksi, berarti kan kayak pabrik dia teh ya. Alhamdulillah kita survei ke lapangan, ternyata banyak pengusaha-pengusaha home industry di alas kaki teh. Nah, di alas kaki ini langsung kayaknya ada potensi di sini teh, ada potensi untuk ekonomi bergulir juga nih. Nah, dipelajari di ini alhamdulillah masuklah tuh teh oleh tim fasilitator. Oke, kita di ACC untuk buat untuk alas kaki, memproduksi alas kaki. Ada sendal, ada kaos kaki teh di sana. Itulah masuknya di dapat livelihood ya. Berarti itu karena ada potensi di situ ya, ada potensi dan di bidang pembuatan kaos kaki dan sepatu. Iya. Oke. Nah, tadi geng Kotaku kalau kita dengar Pak Denny
cerita tentang kegiatan di BKM Bisma ini, ternyata tadi dari 2019 kemudian 2020 mendapatkan intervensi ya, atau menerima bantuan dari program Kotaku betul, gitu. Nah, ini kan sekarang udah tahun 2022 nih, betul. 2021 atau adakah kegiatan lain gitu yang dilakukan oleh BKM? Ya, baik teh. Di 2021 alhamdulillah saya menjalin komunikasi bekerja sama dengan Dinas Perkim terkait RTLH, rumah tidak layak huni. Ya alhamdulillah di tempat kami ini masih banyak yang seperti itu gitu kan. Alhamdulillah disetujui dan kami dipercaya untuk membangun RTLH sebanyak 35 unit. Alhamdulillah selesai semua teh. Itu penentuannya seperti apa? Apakah memang sudah ada dalam rencana BKM gitu bahwa ada data sekian warga? Awalnya tidak teh. Awalnya waktu ada intervensi di 2019, kami melihat di sana kok ada masih rumah seperti ini. Ngobrol-ngobrol dengan tim UPK, UPL yang UPS, apa ya enaknya ya gitu. Sambil ngopi-ngopi santai, tercetus lah ada nggak ya untuk bedah rumah. Ternyata di 2020 ada informasi bahwa ada di sini namanya Gebrak Pakumis. Oh, jadi itu dari Gebrak Pakumis itu ya? adalah program unggulan dari Bupati Tangerang Bapak Ahmed Yaki Iskandar. Ya itu kami coba membangun komunikasi dengan pihak Perkim. Alhamdulillah dari pihak Perkim merespon baik, langsung memberikan 35 unit untuk uji coba. Diberikanlah 35 unit kepercayaan kepada kami. Alhamdulillah sampai selesai. Berarti itu di bawah pengerjaannya di bawah BKM gitu? Di bawah BKM. Dan bahkan itu BKM yang mengerjakannya. Oh gitu. Gitu. Bahkan mengerjakannya BKM. Ininya apa namanya? Pengawasannya BKM. Semua dari BKM semua. Gitu. Oke. Itu 2021. 2021. Tadi saya balik lagi nih agak dari 2020 itu kan ada kegiatan PPMK ya, mungkin geng Kotaku udah tahu nih ada kegiatan livelihood ya tadi ceritanya bahwa ada produksi. Ini saat ini gimana nih perkembangannya? Kan ini udah 1 tahun nih. Gerainya masih aktivitasnya apa? Kemudian rumah produksi itu boleh nggak diceritakan Pak Denny? Ya baik teh. Ya untuk teman-teman BKM geng Kotaku, kalau mau lihat perkembangan BKM Bisma Sindang Sari, mangga ke wilayah kami lihat. Kalau untuk bahasa, insya Allah apa yang dikatakan Bu Tris, Teh Tris ini semua berjalan semua. Dari rumah produksi sampai ke gerai UPK pun sudah berjalan. Perguruan ekonomi sudah berjalan. Itu teh. Jadi alhamdulillah walaupun BKM tidak punya gaji tapi BKM bisa menghasilkan teh. Nah, kemana tuh lari uangnya? Itu ada di UPK. UPK ya nanti yang mengelola uang tersebut untuk menambah modal di dana bergulir. Ada kegiatan sosialnya juga mungkin ya? Ada kegiatan sosialnya tadi teh. Ya ada santunan, tapi nggak bisa banyak teh, kita ngelihat keadaan keuangan kitanya. Itu Pak Denny coba ceritakan, kan tadi produksi kaos kaki, sendal, itu sebenarnya Tangerang ini kan memang banyak ya, kalau nggak salah nih di Tangerang itu banyak yang namanya home industry ya. Betul. Nah ini bagaimana nih, siapa gitu home industry yang dimaksud yang difasilitasi untuk memproduksi di rumah produksi yang dibangun. Nah tadi. Ini jadi karena kita ini terkait dengan plat merah, pembangunan industri plat merah, berarti pengisinya di rumah produksi atau pelaksanaannya itu di rumah produksi atau pengusahanya itu yang menciptakan suatu barang itu harus punya merek sendiri dan tidak boleh punya orang lain. Alhamdulillah kita punya produk sendiri teh, punya merek lokal. Brand lokal itu dari sepatunya, dari sendalnya maupun dari kaos kakinya. Tapi mereka sudah bermerek semua. Jadi sekarang kalau ke Tangerang ada brand sendiri. Ada brand sendiri. Bukan KW atau bukan KW kaleng-kaleng teh. Insyaallah. Gitu. Kami gimana kualitasnya nih? Kalau untuk kualitas ini sayang ya nggak dibawa, padahal kalau dibawa nih bisa. Itu tadi maaf tadi teh ya. Jadi padahal kalau di sini. Padahal sudah diwacanakan kaos kaki, sendal. Kaos kaki dan sendal. Oh, jadi itu bahan baku pembuatnya semua dari ada KSM sendiri. Ya. Sendiri. Betul, itu sekarang boleh tahu nggak seberapa ini barang-barangnya diproduksi kemana gitu? Apakah kami misalkan kalau mau beli nih geng Kotaku mau pesen kemana? Nah gitu? Ini teman-teman BKM kalau mau beli ya untuk ya khusus BKM lah, kalau bisa pakai produk BKM lah.
ya bukan mempromosikan, tapi ini alhamdulillah Harus promosi lah, kita promosi KSM. jadi hasil produksi sendal kami ini sudah masuk di online teh, di Tokopedia pemasaran. ada, Pemasaran di juga di Shopee ada, itu merek Triglab. Triglab. Triglab sendal Oh gunung ya, nggak Triglab. apa-apa ya di sini ambil, kita silakan, promosikan. Jadi kalau mau ke mau beli Triglab ini Ya. bisa kalau melalui online, Online di bisa Tokopedia, ada, Tokopedia. di Oh, ini ini online ya, e-commerce, Teh? Iya. e-commerce. Ya sudah ada. Nah, untuk kaos kakinya pun sama. Ya, di kaos kakinya pun sama, bermerek sendiri juga. Itu pun harga juga. Selain dijual secara online, ada mungkin lokal. dikirim ke mana gitu, ke luar Ini negeri? untuk saat ini masih lokal ya, Masih masih lokal. Kalau untuk rumah produksi itu baru 5 provinsi ininya. terpenuhinya, karena mesinnya masih terbatas. Tapi kalau mesinnya kita bisa Berarti ada dari luar provinsi juga ya Ada. yang ini yang Ada. memesan gitu ya, memesan rutin secara sudah, rutin. Secara rutin ada 5 provinsi. Selain itu tadi selain melayani secara online. Betul, Teh. Nah, Menarik sekali ya. ya itu pun masih keteteran Teh. Itu masih keteteran 5 provinsi juga. Itu belum buat yang sifatnya orang eceran Teh. Masih. Yang udah pesanan itu. Ya pesanan di 5 provinsi kita masih keteteran. Jadi sekarang ini melayani rumah produksi ini melayani untuk 5 provinsi 5 tadi provinsi ya. tadi. Tapi Ya. kalau nanti dari geng Kotaku mau pesen gimana nih Ya, caranya? Bisa lewat online bisa, atau bisa langsung? kalau Masih bisa dilayani bisa, gitu bisa ya? dilayani, ya. Nah, oke. intinya kami tidak akan mematikan para penjual lah, penjualnya rekan-rekan kami lah gitu loh. Teh. Intinya seperti itu. Karena itu sudah menjadi Sudah. langganan ya, pelanggan iya. gitu ya. Misalkan customer di yang- langganan harganya sekian, kita juga mau sekian gitu loh. Teh. Nah, satu lagi tadi ada gerai UPK Ya. nih. Gerai UPK itu apa sih? Itu tempat display atau apa sih di situ? Tadinya gini Teh, tadinya kan konsep kami menjual produk-produk hasil dari rumah produksi. Ternyata kan cuma hanya sendal dan sekos kaki. Sayang kalau misalkan hanya itu saja. Pergumulan ekonominya pun tidak signifikan. Akhirnya coba kami koordinasi dengan tim dari Paskel sampai ke Korkot bagaimana baiknya, karena ini sayang bangunan ini. Akhirnya KSM yang mempunyai produk unggulan, contohnya kayak bikin keripik yang sudah dikemas dengan baik, olahan. ya. Dan bahkan sudah masuk ke UMKM gitu kan Teh. Sudah punya ini Sudah mungkin punya punya modal dan hasilnya pun baik. Kemasannya juga udah bagus. Terus sudah ada sertifikatnya, Sertifikat halal, ya, halalnya gitu dan ya. baik sebagainya Teh. Intinya sudah legal lah gitu. Coba kita rangkul, kita akomodir Teh. Alhamdulillah setelah itu berjalan ya ada aja deh pemasukan tuh. Jadi itu juga salah satunya menampung itu ya, Betul, menampung Teh. produk-produk Iya. dari KSM Betul, yang Teh. mungkin sudah ada di luar yang tadi ya, di Betul. luar kaos kaki sama sandal itu. Sama ini Teh, sama kerjasama dengan para UMKM Teh. Ya. Nah, kita bekerja sama dengan UMKM ya, kita alhamdulillah kalau nggak bekerja sama dengan UMKM ya agak susah juga mencari ininya ya. Nah, sekarang kita bekerja sama dengan UMKM. Jadi Pak Denny kalau boleh tahu sebenarnya sebelum adanya gerai UPK dan rumah produksi ini para KSM itu ya tadi ya, Iya, para para pengrajin KSM. itu sebenarnya dia masing-masing gitu ya, Ya, kalau bahasa memasarkan Liar lah bahasa kita produksi. mah. Jadi liar, jadi cara penjualannya liar, maksudnya nggak terarah gitu Teh. Kalau udah di gerai UPK, apalagi kita bekerja dengan UMKM, jadi terarah mau kemana nih arahnya. Dibantu juga pemasarannya. Jual pemasarannya. Ya tanpa dibantu juga mereka juga udah paham sih masyarakat. Wah ini hasil UMKM, wah hasil KSM. Oh, Berarti punya- kalau ke sana rame nih kalau ke Insya Allah, Bu. gerai. Ada Insya Allah, Teh. bisa tadi Insya bisa Allah, beli insya Allah, makanan, insya olahan Allah. gitu ya. Insya Allah. Oke, ini geng Kotaku. Jadi tadi ada selain kegiatan infrastruktur nih di BKM Bima ini adalah BKM Bisma ini kegiatannya livelihood ya, PPMK yang mungkin ini menjadi program unggulan ya di tempat Pak Denny ini. Nah, Pak Denny, ini kan kalau kita tadi ada kegiatan 2021 tadi sudah ada kegiatan juga yang dilakukan berupa perbaikan rumah, Ya, ini RTLH, sudah menyasar dan itu dari pemerintah daerah ya, Betul, melalui
program gebrak pakumis Iya. gitu ya. Ya, ini saya sempat mendengar juga tuh ada gebrak Gebrak pakumis. Pakumis. Oh, ternyata itu dikelola oleh BKM. Nah, kemudian sekarang ini kan udah Insya Allah tahun ini dapat lagi teh. Tahun ini Untuk dapat RTH lagi. lagi ya dari Dipercaya Perkin. lagi. Dipercaya lagi. Insya Allah masih unitnya- sebenarnya masih data-data semua itu di BKM gitu. Di Gimana nih BKM. prosesnya gitu untuk Ya, ini, Teh. dan kenapa percaya Jadi gini pemerintah teh, daerah kalau untuk- saya lihat untuk masalah percaya tidak percaya dengan BKM mungkin melihat dari pekerjaan hasilnya kali teh ya, kualitasnya. Kan setiap hasil pekerjaan kan ada audit teh. Nah, uji petiknya ini mungkin melihat dari situ teh. Ya bukan berarti saya paling bagus enggak, tapi ya insya Allah lah untuk pembangunan yang dibangun oleh BKM insya Allah disesuaikan dengan yang RB yang ada gitu teh. Nah, untuk tahun ini jumlah unitnya berapa yang akan kita terima tetap kita akan laksanakan gitu teh. Masih banyak yang harus kita benahi untuk di RTH. Dan selanjutnya PR kami ke depan Nah, apa ini ya, di- apa ya, rencana-rencananya? rencananya. Ini rencana ya banyak sih keinginan cuman apa daya ya teh. Ya tetap saya komunikasi dengan tim bagaimana saya punya konsep, saya punya apa namanya? Gagasan. Masalah terima atau tidak terima yang punya anggaran ada pemerintah ya kan. Jadi ini gagasan BKM Ya, gimana caranya iya, gitu ya betul, bisa Teh. ke pemerintah. Itu satu. Yang kedua dengan para yang saya belum sentuhin ya dengan swasta teh. Oke. Ini mau saya coba dengan swasta, berapapun yang kami terima akan kami coba turunkan ke masyarakat, terutama tentang masalah pertanian teh. Ini saya mau buat suatu klaster ya, yang suatu klaster kegiatan klaster pertanian untuk obat-obatan, contohnya jahe merah, terus sama kunyit. Ini mau bikin klaster teh. Ini mau kita coba. Ini untuk yang kedepannya. Nanti setelah 2022 atau 23 insya Allah akan terrealisasi. Selama ini ada nggak yang tadi aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan pertanian atau tanaman-tanaman gitu ya di masyarakat? Ya, ini yang sangat miris sekali teh. Yang dulunya warga pribumi di sana biasa bertani, sekarang untuk bertani males teh. Mungkin mirisnya saya mungkin tidak ada sentuhan dari pemerintah daerah mungkin teh. Atau tidak ada lahan Melihat. atau gimana? Lahan ada, lahan tidur ada lahan tidur, ada lahan. Ya makanya saya bisa bicara ini karena sudah lihat potensi ada, tanah subur, baik bagus untuk ditanamin tanaman seperti itu teh. Cuman kita mau kemana nih teh? Ya mau ke kelurahan juga bingung mungkin ya. Apa dinas pertanian? Oh dinas pertanian. Mungkin saya akan bangun kondisi dengan dinas pertanian. Bagaimana? Seperti apa pengennya? Saya pun harus punya konsep saya seperti ini nanti bisa nggak Pak? Bisa ya kerja sama nanti berkolaborasi dengan para dinas tersebut gitu Ya. teh. Ada juga kan kalau nggak salah di tempat saya sempat baca kalau ada ini Kampung 9. Apa sih sebenarnya itu? Itu Ya, masa itu. iya karena Tangerang ya Iya. terutama di Sindang Sari sempat ada tuh di beritanya juga Kampung ada 9. kampung tematik Kampung gitu tematik, ya. Nah, ya. ini boleh cerita? Ya. gimana? Apa di situ ada peran BKM juga? Ya ini teh salah satu intervensi BKM ke warga ya, salah satu warga itu hasilnya itu teh Kampung 9 kampung tematik, diantaranya kampung dalam tematik itu ada kampung bonsai dan kampung anggur sama kampung eceng gondok. Ya itu ya sedikit ada intervensi terkait kegiatan di 2019 nggak salah teh. Oh, jadi itu sudah malah Sudah, cukup lama ya ya, dari sudah, 2019. Sekarang masih ada tuh masih kampung-kampung. ada Ya. intervensi itu masih ada di Kampung 9, kampung tematik yang diantaranya kampung bonsai dan kampung anggur masih ada, masih terjaga dengan baik. Jadi itu tuh gimana awal mulanya? Apakah memang di situ masyarakatnya diharuskan menanam bonsai atau BKM punya bibit gitu kemudian? Enggak ya, ini jadi obrolan kampung aja teh, pengen wilayah gua nih pengen kayak yang ada di YouTube nih, yang kayak di daerah terinspirasi juga ya? itu teh. Dengan ada kampung apa, nama kampung warna-warni, kampung apa. Coba kita bikin, tapi swadaya ya. Bisa nggak? Sambil intervensi pelan-pelan kita arahkan ke ketua RW-nya dan ke SM-nya di sana ada. Bagaimana bisa nggak kita bisa ciptakan seperti ini? Alhamdulillah teh, sekarang bisa. Ada swadaya menanam sendiri bonsainya. Dan alhamdulillah kita udah dapat intervensi dari Bapeda, dari pemerintah daerah ya Pemda.
alhamdulillah dapat ini sana kita bisa bangun gerai, kita bisa nambah bonsai. Oh, Bonsai jadi kita- didukung iya. juga oleh Alhamdulillah pemerintah. bikin gapuranya. Oke. Kalau misal Teteh ke sana, insya Allah lah kita iniin lah. Jadi ini juga ya destinasi juga ya Destinasi. kalau main ke Jadi kampung itu Bisma itu bisa diajak ke kampung bonsai tadi, Ya. terus kampung anggur, Anggur, terus kampung eceng gondok. eceng gondok, yang ke depan eceng gondok. Oh, baru. Nah, eceng gondok ini kita mengelola hasil eceng gondok jadi kerajinan nantinya. Hmm. Ini pun insya Allah kita akan dapat intervensi juga dari pemerintah daerah untuk bikin gerainya atau rumah produksinya, gitu. Insya Allah, makanya ini doain aja teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya cita-citakan dan teman-teman yang ada di Sindang Sari, Kelurahan Sindang Sari bisa tercapai gitu teh. Ya. Nah, tadi kan berarti banyak kegiatan yang sudah dilakukan. Mungkin Pak Denis sebagai BKM Bisma ya, perwakilan Ya. BKM Bisma melihat harapan dan tantangan ke depan lah, atau tantangan ke depan sih, tantangan dulu ya mungkin sebelum harapan. Tantangannya iya. apa sih yang sekarang mungkin masih harus diperjuangkan lah gitu oleh Banyak teman teh. BKM. Tantangannya banyak luar biasa. Dan pertama jadi pun banyak tantangannya teh. Tapi kan sudah terlewati ya. Nah, sekarang dan ke depan Ya, seperti apa? untuk saat ini tantangannya itu saya membangun komunikasi yang supaya bisa turun ke wilayah kami teh. Membangun komunikasi untuk Siapa yang turun? mau swasta maupun pemerintah Oh, gitu iya. teh. Itu untuk membangun wilayah relasi kami. Ya, juga, relasi ya. komunikasi. Tentang satu, yang kedua merubah paradigma tadi teh. Gitu. Paradigma Ya, masyarakat. Jangan mengandalkan pemerintah. Kalau misal kita bisa berbuat saat membangun atau menanam satu pohon di rumah masing-masing, satu pohon aja yang ada buahnya, misalkan satu RT ini teh, satu RT ada 80 kakak, satu rumah bikin satu tanaman aja yang berbuah, contoh jeruk yang bisa berbuah itu, yang kalau misal berbuah semua panen bisa berapa kilo itu. Iya. Kan bisa jadi konsumtif, bisa jadi ekonomi kan itu teh. Iya. Itu ketiganya ini mungkin yang harus saya bangun dengan pihak kementerian selain PUPRT. Rencana saya pengen berkomunikasi dengan Kemenpora. Saya butuh gedung olahraga teh. Kemenpora. Iya. Memang di sana belum ada ya. Belum ada teh. Nah, jadi teman-teman, Kan itu ada Pak Lurah, mungkin Pak Lurah bisa. karena anggaran itu mau saya konsep gedung olahraga itu gedung yang serbaguna teh. Ada lapangan bulu Jadi bukan tangkis, hanya ada satu olahraganya. iya. Jadi untuk membangun masyarakat olahraga dan mengolahrakan masyarakat teh. Itu teh rencana saya ke depan. Oh, iya. Itu. Terus tadi harapannya itu ya, termasuk harapannya juga yang ingin dicapai nih Itu. BKM kan. Pak Denny ini udah 3 periode nih Iya. Pak Denny untuk Oh iya, benar. supaya program Kotaku, terusnya program Kotaku dan BKM-nya juga Nih, terus bisa berjalan. Satu Ke lagi depan seperti apa? satu lagi tadi tantangan yang saya berat ini mempertahankan teh. Ini yang agak berat nih, mempertahankan konsep yang sudah berjalan, mempertahankan bangunan yang sudah ada, memelihara ini susah. Ini yang agak berat tantangannya ini teh. Yang selanjutnya harapan saya mungkin saya harus diganti kali teh, udah 3 periode kali ya. Ada di aturannya nggak? Ada di aturannya kan sesuai dengan aturan Gitu ya. ADART-nya. Maksudnya jangan dipilih lagi tuh teh, cari yang lain iya. gitu lah, ya kan. Bukan berarti. Tapi tetap kan jadi relawan dan Oh iya, terus insya Allah teh. berjuang untuk Insya Allah Sindang Sari. untuk BKM saya tidak bisa lepas dan tidak bisa lupa. Bahkan ini terima kasih kepada BKM ya, teman-teman yang di Sindang Sari sudah bisa memilih saya kan gitu teh, secara demokrasi bahasanya sampai 3 periode ini kan teh luar biasa kan teh. Dan saya juga bukannya jenuh, bukan, tapi coba yang lain lah nanti gitu teh. Menginginkan saya seperti itu Ada teh. regenerasi Iya, ya. ada Dan regenerasi. sebenarnya kan bagaimana kerelawanan ini tetap Betul, tumbuh, bertumbuh, kemudian betul. Dewan Amanah tadi itu masih Nah, itu terus teh. estafet Estafet, ya, jadi ya. masyarakatnya masih. Tapi Pak Denny dan kawan-kawan kan sudah istilahnya membuat pondasi yang cukup kuat ya, Insya Allah, ketika insya Allah, tadi secara kelembagaan BKM ini masih bisa eksis. Insya Allah, amin. Ya, tadi dengan Pak Lurah, dengan Pak Camat, dengan Ya. kelurahan, kecamatan itu juga berelasi gitu ya. Baik, Kemudian juga tadi memang kalau bicara tentang tantangan ke depan ada dengan pihak swasta, mungkin itu, Itu. yang harus dicari ya, Ya. seperti apa. Tangerang ini kan sebenarnya juga Banyak, industri betul. gitu ya, banyak pihak swasta yang juga
hidup di Betul. apa namanya di Tangerang ini gitu. Mungkin itu yang bagaimana caranya untuk bisa masuk ke situ, bisa dengan Pemda, mungkin melalui Pemda juga gitu ya, karena Iya. karena kan kalau dengan Pemda ini sudah cukup baik ya. Insya Allah eh, Insya Allah untuk Pemda. komunikasi maupun kerjasama atau kolaborasinya dengan pemerintah daerah. Insya Allah. Ya, makanya mau saya jaga membangun komunikasi ini dengan pihak pemerintah daerah. Ini sampai terputus deh. Gitu. Pak Denny, Baik. ini menarik sekali ya yang tadi disampaikan. Amin. Geng Kotaku, apa yang tadi kita dengar pengalaman dari Pak Denny, kemudian juga bagaimana cerita pengelolaan program ya, penanganan kumuh, bahkan tadi cerita banyak tentang livelihood, PPMK-nya, itu sesuatu yang menggembirakan gitu ya. Ternyata Amin. program Kotaku di Tangerang ini masih eksis dan apalagi tadi unit-unitnya juga masih berjalan aktif gitu ya. Jadi ini pembelajaran juga bagi kita, bagi mungkin di sini tidak hanya untuk Tangerang juga ya. Iya. Jadi geng Kotaku yang mungkin menonton podcast ini bisa belajar juga dan nanti sekali-sekali bisa main ya. Amin, insyaallah. Baik. Siap. Tangerang gitu, jadi ke BKM Bisma. Baik. Bisa melihat, bisa membeli produk sepatu dan sendal dan kaos kaki gitu ya. Tuh, langsung di rumah produksinya langsung di rumah produksinya. Selain juga ada gerai UPK ya yang menyediakan makanan-makanan khas gitu ya. Dari KSM sama kerajinan tangan, tas, bikin tas. Ada juga kerajinan tangan. Bunga-bunga. Banyak sekali tuh. Jadi ini kayaknya untuk teman-teman yang datang dari luar, datang ke Jakarta, mampir di Tangerang. Siap. Gitu. Atau dari luar Tangerang juga Insyaallah. mampir ke Bisma ya. Amin. Di Kabupaten Tangerang ya. Di Kabupaten Tangerang. Kecamatan Pasar Kemis. Kecamatan Pasar Kemis. Nah, jadi untuk geng Kotaku pembicaraan yang selama ini selalu bilang ini Kotaku ada di mana-mana gitu ya, tapi sekarang nih kita dapat pembelajaran nih dari salah satunya yaitu dari BKM Bisma Kabupaten Tangerang ya, dan tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Denny pengalamannya. Kemudian mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita semua untuk supaya bahwa BKM ini tidak hanya tergantung kepada satu hal aja ya, satu program gitu, tapi berupaya terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dan ini sekarang udah sedang berjuang ya untuk supaya bisa berkolaborasi dengan swasta. Kemudian juga bagaimana nih kekompakan dari BKM juga ini menjadi modal ya. Menjadi modal sehingga BKM bisa tetap eksis. Nah, ini pembelajaran yang cukup berharga. Mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi teman-teman geng Kotaku di seluruh Indonesia, dan pastinya di podcast ini kita berharap semua mendapatkan manfaatnya. Amin. Walaupun tidak ada kegiatan BKM, tetap BKM tidak bubar. Iya, siap. BKM harus tetap eksis. Tetap eksis ya BKM. Nah, demikian geng Kotaku untuk podcast kali ini, dan terima kasih ya Pak Denny. Siap, makasih teh, sama-sama teh, sama-sama. Ini telah menjadi penumpang angkot gitu. Jadi bayar berapa nih teh? Untuk sekarang gratis. Amin. Ya, nanti saya akan di kemudian hari jangan bosen ya. Baik, untuk teh. jadi Siap, penumpang teh. angkot. Siap. Baik. Ngangkot bersama Sama Kotaku. Kotaku. Ya. Baik, Kita teh. ngobrol-ngobrol tentang Kotaku. Baik. Terima kasih geng Kotaku. Selamat siang untuk hari ini. Salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.